Baiklah, pertama saya Muhammad Al Kurniawan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus dari saya. Nama, nilai, tugas, kuis, dan TS, UAS itu diinput secara manual. Untuk nilai rata-rata akan menggunakan rumus dari nilai tugas, terus membuat kuis ditambah dikali dengan nilai kuisnya, dan seterusnya. Di sini ada seperti ini, 36,2. Begitu dengan saat ditarik ke bawah, dia sama. Berdasarkan menghitung nilai huruf, kita menggunakan rumus if dan n. Dari rata-rata, jika dia kurang dari 85, jika dia lebih besar dari 85, dan jika rumusan R khusus, maka nilainya adalah A. Dan seterusnya seperti begitu. Jika rub yang pertama kurang dari 70, dan jika rata-rata pertama kurang dari 85, maka nilainya adalah B. Wih. Untuk nilai keterangan, kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Aduh, untuk data yang akan kita cari adalah rumus huruf. Oh, dia mikir. Kita, untuk yang pertama, menggunakan rumus VLOOKUP. Dan kita akan mencari data tabel dari nilai. Jadi A adalah sangat baik. Maka kita akan menggunakan nilai huruf yang pertama. Terus kita blok tabel nilai, dan kita kunci. Terus kita masukkan angka 2 untuk mengambil dari tabel nomor 2. Maka hasilnya akan sama seperti kriteria yang tertera di mulai. Kita lanjut ke C2. Untuk yang diinput manual, secara manual yaitu adalah ID pelanggan dan ID produk. Dan di sini kita membuat ID pelanggan, dan di sini kita membuat nama barang dan ID barang. Di sini semua diinput secara manual, kecuali di sini. Untuk nama pelanggan kita menggunakan pelanggan, terus kita masukkan tabel yang berisi pelanggan dan ID-nya, terus kita tentukan di tabel mana nama pelanggan, di tabel yang berapa nama pelanggan, yaitu tabel 2. Terus muncullah nama. Untuk nama produk, kita memasukkan ID produk. Di rumus pertama kita memasukkan ID produk. Terus kita blok tabel barang dan masukkan nama produk di tabel yang berapa, yaitu tabel. Untuk harga satuan kita menggunakan, untuk tabel satuan kita menggunakan rumus VLOOKUP. Yang pertama kita masukkan ID produk dan kita blok tabel barang, terus kita masukkan harga satuan produk, yaitu di tabel nomor ketiga. Quality kita input secara manual. Terus kita lanjut ke harga total harga. Jadi kita menggunakan rumus produk untuk mengkalikan berapa banyak yang dibeli dan dengan harga satuan, yaitu hasilnya adalah 50.000. 25 kali 2 adalah 50.000. Terus untuk yang harga diskon kita menggunakan rumus if. Jika di sini diskon ketika total harga pembeli melebihi rata-rata total harga semua pembeli. Jadi jika total harga pembeli lebih dari 40.000, maka kita masukkan rumus. Jika total harga pembeli melebihi rata-rata semua pembeli, maka dia akan dapat diskon 15%. Dan jika tidak, dia tidak akan dapatkan diskon atau 50 atau 0%. Untuk harga satuan, kita kalikan total harga dengan diskon. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya akan muncul. Itu harga setelah diskon, kita menggunakan rumus kurang. Tinggal kita kurang aja harga total harga dengan harga yang diskon ditentukan. Maka harga setelah diskon yaitu adalah 42.500. Kalau kita lanjut cek data ke 8. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Terus untuk oh, terus untuk VLOOKUP kita masukkan tabel yang di atasnya. Terus kita tabel yang bakal ini bakal kita masukkan nomor keempat. Ini maka akan muncul. Jika kita ganti di atas, cari cek data. Jika kita cek data yang pertama,
enter, maka data pertama akan muncul, yaitu Zahra, nama produk Y3, dan quality di sini. Sebentar, ada yang salah. Nama produk di nomor produk 5. Nama produknya adalah Banteng yang dibeli oleh Java. Terus untuk pembeli yang dapatkan diskon, kita akan menggunakan rumus filter, yaitu kita tabel yang nama pelanggan dan nama produk. Terus kita cari tabel diskon, kita blok. Jika diskon kurang lebih besar daripada 0, maka nama akan muncul. Sekarang kita akan lanjut ke sheet nomor 3. Sheet nomor 3 adalah ini semua kita input secara manual. Ini nama kita input secara manual, dan kita bakal mencari rumus yang pertama, yaitu jurusan. Menggunakan rumus indeks. Rumus indeks, kita blok nama jurusan, matematika, fisika, kimia, biologi, dan ilmu kelautan, farmasi. Kita kunci, terus kita match, terus kita cari mid-nya. Karena ini FMIPA adalah berapa? FMIPA adalah 08, enggak saya salah. Fakultas kita menggunakan rumus indeks, kita blok nama, lalu kita match. Terus kita masukkan rumus left lagi, dari kiri, terus dua angka, kita ambil dua angka. Lalu kita blok apa? NIM fakultas. Karena NIM FMIPA adalah 08, jadi yang pertama adalah 08, maka yang muncul akan FMIPA. Yang kedua, begitu juga kita menggunakan rumus indeks. Terus kita masukkan mid-nya, nomor kedua. Mid-nya kita masukkan, karena kebetulan fakultas matematika adalah 01, jadi masuknya kita masukkan angka ketiga, terus kita masukkan dua angka, hanya mengambil dua angka dari tiga, terus kita masukkan dua angka, lalu kita blok ini jurusan. Jangan gelap juga. Untuk strata kita menggunakan rumus mid sarjana, untuk sarjana. Untuk jenjang kita masukkan rumus IFS, masukkan rumus strata, kita masukkan data strata, maka dia akan sarjana. Jika strata 2, maka dia akan tidak lagi 2, maka dia akan magister. Terus jika data strata 3, dia adalah doktor. Kita lanjut ke jalur masuk. Termasuk kita menggunakan rumus if need, kita ambil NIM dari angka 6, hanya satu angka. Jika angka yang keluar adalah satu, jika angkanya adalah angka yang keluar adalah nomor 2, yang ada adalah nomor 2, maka dia masuk jalur SMBT. Jika yang keluar adalah angka 3, maka dia masuk menggunakan jalur mandiri atau USMD. Kita lanjut ke jalur masuk. Kita menggunakan rumus VLOOKUP dan MIT. MIT ini untuk mengambil angka yang ada di NIM. Nanti berapa yang di NIM? Kita lakukan ke 7, terus kita hanya mengambil satu angka. Kita blok bulan, lalu kita tahun masuk. Kita menggunakan rumus MIT, masuk dan MIT. MIT ini untuk mencari angka angka ke-8 dari NIM. Kita akan mengambil dua angka, yaitu angka 24, dan kita tambah. Untuk tahun keluar, kita menggunakan rumus sum, tapi kita akan mengambil angka ke-10. Angka ke-10 yaitu 29, dan hanya mengambil 22 angka, yaitu tadi 29, dan ditambah dengan 2000, maka hasil tahun keluarnya adalah 2029. Untuk nomor urut, kita akan memasukkan rumus right, yaitu dari kanan, angka dari kanan. Kita akan mengambil 3 angka. Karena dia adalah 061, maka yang keluar adalah 061. Kita akan menggunakan rumus, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu MIT, dan kita ambil ada beberapa yang menggunakan sekali lagi. Untuk filter berdasarkan, yaitu kita masukkan rumus filter, lalu kita blok nama, lalu kita blok
fakultas. Lalu kita masukkan sama dengan, kita ganti. Maka jika kita enter, maka akan keluar nama-nama dari fakultas kita. Jika kita masukkan fakultas TK, maka dia tidak akan keluar atau datanya error. Ketika dengan rumus yang kedua, nih, rumusnya yang sama, tapi kita pindahkan tabelnya. Sebentar ya. Tuh, kita memblok nama, terus kita selanjutnya kita akan blok nama jurusan. Lalu sama dengan nama jurusan, kita masukkan tabel di bawah nama jurusan. Jika kita ganti jurusannya, maka nama yang keluar adalah, kita ganti biologi. Biologi. Tuh, karena fakultas yang ada Akta Gifari, maka nama Akta Gifari akan keluar. Terus yang ketiga juga sama, kamu harus filter, lalu kita masukkan tabel nama, lalu masukkan tabel jenjang, tabel jenjang, lalu kita sama dengannya, kita masukkan baru, kita masukkan tabel sarjana untuk Pak, filter. Kita menggunakan rumus filter, lalu kita blok lagi tabel nama, lalu kita blok juga jalur masuk untuk mencari jalur masuk, lalu kita cari, lalu kita sama dengan sini tabel di bawahnya, kita masukkan SMT, SND, SNDT, yang kedua adalah mengenai masukkan jalur SNDT. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.